Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu sosok yang sering ditemui di salah satu pulau. Ya, lebih dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, yaitu di Bali. Sosok ini dikenal sebagai ilmu sihir ya untuk Pulau Bali. Kalau kita mungkin di sini terkenal dengan santet, suwangi dan lain sebagainya. Tapi kalau di Bali lebih dikenal dengan leak. Bagaimana sebenarnya sosok dari leak ini dan seperti apa pengalaman bersama si leak ini? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tamu istimewa kami, ada Kak Jordan Junior Alojaha. Langsung saja kita kenalan dengan Kak Jordan. Selamat malam Kak Jordan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Luar biasa ya Kakak ya. Menarik. Kakak berapa lama di Bali Kak? Ya dari lahir sudah di Bali hingga pernah SMA juga di sana, terus pulang ke Alor. Oh, aslinya orang apa, Kak? Bapak asli orang Alor, cuman saya lahir besarnya di Bali. Oh, Jordan aslinya orang Alor ya, yeah, tapi lahir besar di Bali. Yeah. Nah, pengalaman yang sempat juga masuk ya di boomong_nonstop@gmail.com di emailnya kita terkait dengan cerita dari Jordan ini menarik. Makanya kenapa Jordan ada di sini sebenarnya ya. Jadi kalau bicara soal pengalaman di Bali sejak kecil, mulai dari di dalam kandungan, itu sudah ada kejadian-kejadian mistis yang terjadi ya Jordan ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang kejadian tersebut. Oke, baik. Waktu sebelum saya dilahirkan, mama saya sudah mengalami hal-hal ganjil yang berasal memang dari hal-hal mistis. Nah, salah satunya ada salah satu orang memang dia memegang ilmu hitam di Bali sana. Waktu itu mama hamil saya sekitar 7 atau 8 bulan. Kemudian dia datang bertemu dengan mama waktu mama ke pasar. Dianya ini yang seorang leak ini. Oh, ya. Sosok leak ini. Ya. Jadi dia tanya ke mama. Setelah mereka berbincang-bincang sedikit di pasar, dia tanya mama, "Ibu kalau boleh tahu sudah berapa bulan hamilnya?" Terus mama, karena mama sudah peka dengan hal-hal begitu, mama jawab mengakali dia, "Saya baru hamil 3 atau 4 bulan." Nah, padahal sudah 7 atau 8 bulan. Nah, kenapa begitu? Karena memang pada umumnya leak di sana itu, jika mereka sudah mengetahui usia kandungan yang dihamili oleh seorang perempuan, nah mereka akan memperkirakan kapan ini dia lahir untuk mereka ambil bayinya yang mereka sudah incar untuk dijadikan tumbal. Nah, jadi saya sempat hampir dijadikan jadikan tumbal oleh orang itu. Nah, karena orang itu juga sempat bilang kayaknya janin yang ibu kandungi ini ada sesuatu yang berbeda. Nah, entah mama berpikirnya arah kemana, tapi mama yakin pasti ada sesuatu hal yang makanya membuat dia itu kejar. Karena bukan hanya di itu hari saja dia kejar, tapi di hari-hari berikutnya juga sempat dia kejar. Ya tidak tiap hari sih, tapi kayak satu minggu tuh dia mungkin munculnya 3 atau 4 kali untuk datang menghantui mama begitu. Itu orang dalam kompleks rumah juga? Di luar rumah. Di luar kompleks, karena kebetulan waktu itu kita tinggalnya di Kompi Markas, di Bapak Tentara, jadi kita tinggal di Kompi Markas. Nah, sempat juga ada tetangga yang memang kehilangan bayinya juga, itu juga orang yang sama, begitu, orang yang sama dia incar. Wow. Nah. Dan dia merasa bahwa bayi ini spesial, kamu ini spesial di dalam kandungan mama kamu. Dan kemudian bagaimana proses yang terjadi setelah itu, apakah ada gangguan-gangguan yang dialami? Iya. Jadi karena bapak kerja, nah mama sendiri kan, apalagi kalau bapak piket malam, nah itu kesempatan, itu pasti akan ada yang ganggu dari pohon pisang yang di belakang itu tumbang, kemudian kucing yang tiba-tiba lari ke dalam rumah terus kayak ketakutan, kayak ada yang mau cengkram dia, kayak begitu. Jadi kejadian-kejadiannya seperti hal tersebut. Kalau gangguan, kemudian kamu sendiri ketika setelah kamu lahir, begitu ini kan diceritakan oleh mama ya, oleh kamu. Setelah kamu lahir, apakah diganggu juga begitu? Iya, setelah lahir saya sempat diganggu. Itu satu hari pas tengah malam, saya tahu itu dari dia. Karena waktu sore harinya, saya lihat mama bilang itu orangnya. Kamu berapa tahun? Itu saya sekitar 4 atau 5 tahun lah.
Berarti udah mengerti ya? Iya. Udah mengerti sedikit-sedikit Iya. ya. Kamu masih ingat berarti ini? Iya, masih ingat. Jadi mama bilang suaranya itu orangnya, hati-hati dengan dia. Nah kemudian pas malamnya memang saya sudah gelisah. Tengah malam pas tidur, nah ada mimpi yang memang buat saya menangis. Jadi kaget bangun, ada orang yang berbicara di depan rumah. Itu mereka menggunakan bahasa, ya kalau saya ingat kembali itu bahasa dari negara Belanda. Itu ada bapak, mama, dan 2 orang anaknya, laki-laki dan perempuan. Itu mereka berbicara, dan ketika saya buka kain gorden, itu mereka langsung hilang suaranya. Dan memang langsung itu di luar tuh kayak gelapnya minta ampun, padahal di luar itu ada lampu jalan. Kemudian yang kedua kalinya sampai yang keberapa kalinya itu hanya saya pegang gordennya saja, itu mereka langsung senyap, tidak ada suara. Sampai akhirnya karena saya juga sudah capek, saya tidur kembali. Nah besok paginya, nah segala kan pernah tuh masih kecil mainan-mainan tersangkut di pohon mangga yang di situ di depan rumah. Nah sudah jatuh di bawah. Kemudian pas lagi pilih-pilih dia ada nongol ada satu rumah kosong yang memang Leak ini. Iya, dia memang lagi muncul di situ. Sosoknya? Ya, waktu itu memang dia siangnya masih jadi manusia. Betul. Nah pas sampai sorenya itu memang dia sudah mulai kayak kelihatan kayak aneh gitu. Jadi mama bilang itu dia, karena mama kan juga ya mempunyai hal-hal kelebihan seperti begitu. Iya. Ya jadi paginya saya lihat dia orang yang sama, hanya saja dia kayak rapi sekali. Mama bilang itu kayaknya dia mau pergi kerja, makanya dia mungkin dia datang lihat saja. Begitu ya. Dia ada di atas pohon itu. Tidak, dia ada di seberang rumah. Iya, di seberang rumah. Memperhatikan kamu dengan wujud yang cukup menyeramkan begitu. Iya. Kamu lari? Tidak lari, cuman memang takut iya, cuman kayak takut sambil penasaran. Sebenarnya dia ada maunya apa begitu. Lalu rasa penasaran kamu? Ya, berlanjut sampai akhirnya dia hilang jejak. Tidak pernah datang kembali karena memang mungkin umur yang memang sudah mulai beranjak besar, jadi dia cari sasaran lain lagi. Berarti menarik ya, mereka lebih banyak mengincar janin, bayi yang baru lahir hingga balita. Iya. Umur di bawah 5 tahun ya. Makanya di sana orang tua di Bali itu kalau mulai sore, mungkin rata-rata semua di wilayah Indonesia mungkin begitu. Cuman di sana tuh kayak lebih keras. Jangan main keluar, sudah jam begini pulang mandi. Ya. Itu jam 3-4 sudah masuk rumah. Kalau di sini kan bilang maghrib nggak boleh lagi keluar anak-anak begitu ya. Jadi memang mirip-mirip lah ya aturannya, budayanya juga untuk Indonesia rata-rata seperti itu. Kalau sudah jam 6 udah maghrib tidak boleh ada yang keluar rumah lagi karena bisa diculik sama leak ini dan dijadikan tumbal. Tumbalnya dalam hal ini dimakan atau gimana? Ada yang mereka makan, nah ada juga yang mereka memang pergunakan untuk palingan selain tidak dimakan sih tapi ini kita untuk dipersembahkan gitu ya, berarti kayak tumbal ya. Oke, baik. Nah, kalau kita kembali lagi bicara soal leak ya, yang Jordan lihat dari kecil itu sosoknya seperti itu. Terus, apakah memang Jordan punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat astral? Ya, saya mau bilang lihat, ya lihat sampai sekarang, sampai detik ini pun lihat. Kemudian dapat berkomunikasi juga. Nah, kadang-kalanya memang kalau ada hal penting saya bersedia menjadi media. Tapi banyak hal yang saya tolak karena memang saya juga melayani untuk orang-orang tertentu. Oh, iya. Permintaan ya, tapi juga untuk kasus tertentu ya, seperti itu. Terlepas dari itu ya, mungkin nanti saya juga penasaran pernah melayani kayak kasus yang kayak gimana gitu ya. Ada satu kasus mungkin nanti sebentar akan cerita juga, kita akan kasih kesempatan Jordan untuk cerita. Tapi kita kembali ke sosok leak lagi nih. Baik. Sejauh ini Jordan di Bali sampai usia? 16-17 ya, cukup dewasa. Nah, berarti kan Jordan pasti punya pengalaman untuk melihat berbagai jenis leak. Di sana ada kuntilanak, ada pocong? Tidak ada. Tidak ada. Nah, di Pulau Dewata di sana tidak ada yang istilah kayak kuntilanak, pocong, itu tidak ada. Nah, tapi di sana tuh sebutannya, nah selain leak ada juga memedi sebutannya. Terus memedi. Tonya, nah itu. Nah, kalau memedi itu kayak orang kalau pada umumnya di Jawa, di luar Pulau Dewata lah, itu tuh kayak setan-setan yang suka di pohon-pohon, di semak-semak. Nah itu, kalau Tonya itu yang kayak dia kayak Gundurwo, suka berubah-ubah wujud. Nah itu dia.
Kalau leak itu yang kayak di NTT sini suanggi. Suanggi, Ya. santit. Oh, seperti itu. Ya. Kamu udah melihat semuanya. Iya. Leak juga ada macam-macam, ada leak bunga, ada leak Leak apa? leak bunga. Seperti apa itu? Ya itu dia memang seperti kembang, suka mengembangkan bulu apa badannya menjadi besar. Nah, itu jadi orang sebut dia kayak bunga mekar. Oh, Ya, leak terus bunga. ada juga leak yang katanya yang paling jahat itu tuh leak siwa, karena memang dia punya 7 cahaya berenergi apalah pokoknya. Itu yang paling gitu. kuat ya. Iya, itu Dan katanya paling yang jahat kuat. ya. Iya. Tidak ada yang mampu melawan Iya. ya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kamu perhatikan yang kamu temui itu mereka mau ngapain sih, kan kok banyak jenis ya gitu. Iya. Memangnya apa sih mereka punya posisinya, tugasnya apa begitu? Ya, sama seperti pada umumnya sih sebenarnya, karena hanya saja memang wujudnya saja yang memang lebih dominan, menyeramkan. Mirip-mirip itu mata belok, Ya, ada taring ya. dan belida panjang. Itu wujud yang pada umumnya. Itu pada ya? umumnya. Dan mereka memang tidak beda-beda jauh. Semuanya begitu. Hanya saja dibedakan sama bulu, terus rambut-rambutnya apakah merah, hitam, putih, orange, dan ukuran badannya juga. Ada yang besar, ada yang sangat melebar. Kerdil. Ya, ada yang kerdil juga. Nah, mereka tuh kayak begitu. Apa ya? Kalau untuk Dari bentuk-bentuk yang berbeda ini tugasnya apa? Nah, itu dia. Kalau tugas-tugasnya itu ada yang disuruh, ada yang memang mereka pelihara dan mereka suruh, tapi memang ada juga orang yang memang kayak melanggar, ya seperti melanggar buang air kecil sembarang tempat. Nah, itu mereka ganggu. Karena itu tempat mereka, Iya. penunggu ya. Iya. Ada juga yang penunggu atau menjaga di Iya. tempat itu ya. Berarti ini mirip juga ya kayak kita. Ini kalau kita tahu ya, Iya. masyarakat di Pulau Timur sini kan ada juga yang bukan Pulau Timur aja, tapi di Iya, luar juga di kayak luar memelihara juga. tuyul, Iya. memelihara kunti gitu kan ya. Mirip seperti itu Ya, ya, seperti begitu, peliharaan Kakak, ya. iya. Kayak gitu. Oh, jadi bentuk-bentuk mereka berbeda tergantung dengan tujuannya Iya. ya. Nah, kalau kayak gitu kan pasti ada yang harus ditumbalin ya. Ya, itu sudah pasti ada. Sering terjadi ya? Ya, sering Ada terjadi. yang meninggal sana keluarga dan Ada. sebagainya. Langsung tahu ini pasti peliharaan Iya. kayak gitu ya. Itu sudah pasti. Karena di tetangga di sana juga dulu pernah ada yang begitu. Malahan anaknya yang sudah SD saja tiba-tiba kayak linglung, tiba-tiba menghilang main sendiri. Nah, akhirnya di satu hari dia hilang dan memang memang orang tuanya memang sudah tahu pasti dia hilang karena ini gitu. Dan memang itu ceritanya memang tidak bisa diputar balik fakta, karena memang pasti semuanya bertujuan ke arah sana. Menjadi rahasia umum dong ya. Iya. Diam. Iya. Tiba-tiba diam dan Iya. selesai. Wow. Kak Jordan, kalau kita bicara soal pengalaman mengerikan ya, Jordan dengan leak ini ada Iya. tidak? Sebenarnya tidak ada, karena memang saya lebih banyak. Memang saya pernah bantu orang di sana, tapi saya menutup diri saya untuk supaya dia jangan tahu identitas. Karena memang bersyukurnya Tuhan kasih saya untuk bisa pele satnya diri, Iya, iya. untuk mereka jangan tahu siapa yang bantu orang ini. Oh, Gitu. bantu bagaimana? Ya tidak. Tidak apa-apa ceritain saya, tapi mungkin tidak perlu sebutkan Ya, nama baik. dan Cara bantunya saya itu sama seperti kebanyakan orang mungkin. Ya, saya pastinya berdoa. Kemudian biasanya saya tuh bernegosiasi dengan dia. caranya? Saya karena kebetulan saya juga ada yang mereka ada sesuatu yang memang dikirimkan untuk Melindungi kamu. melindungi saya. Dan memang mereka tidak satu, mereka ada beberapa lah. Dan memang saya minta nama lengkap dari orang yang mau dijadikan korban. Nah, kemudian saya ketika saya menerima nama lengkapnya, nah nanti mereka yang menerima, mereka akan pergi cari kira-kira ini sakit yang dia alami dari mana. Nanti dia ke arah sana. Misalkan kalau ada tetangga yang situ buat, nanti dia bilang oh itu tetangga di sana. Oh ya, saya langsung kasih tahu. Jadi Yang menjaga kamu itu yang Iya, mengatakan itu. iya. Kamu dapat dari mana? memang dari kecilnya memang sudah ada. Kamu tahu dari mana? Karena saya selalu cerita di orang tua. Bapak ini dia nih siapa? Mama ini dia nih siapa? Ngikutin kamu Ya. terus gitu. Ya, tapi dan dia memang dia jaga. Jadi ada beberapa. Jadi ketika memang ada satu masalah yang memang itu betul-betul sudah mengancam keselamatan. Nah, itu nanti mereka cegah. Nah, kalau memang sudah terlanjur jatuh atau celaka lah, itu nanti mereka buat
tidak ada yang luka di bagian badan, tidak ada, sangat bersih. Karena memang salah satu contohnya waktu saya di Jakarta dengan mama itu saya celaka. Saya itu waktu itu masih umur 5 tahun juga. Itu lagi liburan ke Jakarta, ketabrak mobil. Tapi saya tidak apa-apa dan saya bangun langsung jalan ke pinggir jalan. Dan memang orang-orang sekitar situ juga heran. Kenapa dia tidak luka, kenapa dia tidak koma segala macam. Baik, saya penasaran sosok yang kamu sampaikan lebih dari 1 dan 2 ini datangnya dari mana? Apakah ini juga sosok hitam atau putih ya? Kan ada ibaratnya kayak gitu ya, ada jin baik dan juga ada jin jahat. Nah, yang kamu ketahui mereka ngikutin kamu dari kecil gitu ya, mengikuti kamu dari kecil dan lebih dari 1 tadi ya. Ada berapa? Sama saya pernah bilang di orang-orang sekitar, mereka ada lebih dari 1 orang ya, yang saya hitung-hitung mereka selama ini ada 3 orang. Cuman tidak menutup kemungkinan di saat mereka kewalahan, mereka akan panggil yang lain untuk datang bantu apa yang memang jadi tujuan saya. Datang ke itu tempat untuk bantu orang yang saya layani. Iya, saya bisa merasakan kehadiran mereka juga ya di sini. Mereka terus mengikuti kamu ya? Iya, kemanapun saya pergi. Seperti apa rupa mereka? Untuk jenis kelaminnya mereka, ya tidak beda jauh. Dua laki-laki memang 1 perempuan. Dan memang itu kadang-kadang kalau mereka masuk ke dalam saya, dan ketika memang saya lagi di bawah sadar, di alam bawah sadar, nah itu kadang-kadang memang gelagatnya saya memang kalau yang perempuan masuk saya seperti perempuan. Nah kalau yang laki-laki masuk, nah itu yang satu ada karakter yang memang dia keras. Memang dia sama sekali tidak suka dikorek sedikit saya dia langsung kayak marah. Iya, benar. Ada yang satu memang dia pembawaannya dia halus, jadi dia akan menyampaikan misalkan saya emosi sekali dengan orang itu, tapi dia bilang saya yang ganti biar saya yang jelaskan ke dia secara baik-baik. Nah begitu. Iya. Respon orang tua kamu ketika kamu menyampaikan itu bagaimana? Nah, awalnya mereka menerima saya, cuman karena memang ada masukan omongan-omongan dari orang lain, akhirnya mereka beranggapan kalau itu jangan sampai itu setan yang ada ikut. Nah, tapi itu ya kalau saya lihat kalau bilang setan sih enggak sih ya. Kalau mereka menyampaikan ke kamu mereka itu siapa? Ya. Saya gabungkan namanya mereka sih. Mereka ada punya nama, cuman saya sering sebut mereka JK1, JK2, JK3, hanya begitu saja. Oh ya, begitu. Mereka cerita mereka asalnya dari mana? Ya, mereka berasal dari atas. Mereka tidak pernah bilang mereka berasal dari salah satu tempat di muka bumi ini. Hanya mereka bilang, saya datang karena dia kirim. Begitu, dari kamu kecil ya? Apakah ini salah satu penyebabnya kenapa kamu ditargetkan oleh si leak ini? Iya, mungkin saja salah satu targetnya kayak gitu ya. Karena tadi sebenarnya ini saya nggak perlu ngomong ya, sebenarnya nanti off air aja baru kita bicara soal ini. Tapi menarik ya, 3 orang ini selalu mengikuti kamu dari kamu kecil sampai dengan sekarang. Apa yang menjadi pantangan kamu? Biasanya kan kalau ada yang ngikutin kita atau menjaga kita, ada pantangan-pantangannya ya. Kalau ini ada pantangan tidak? Kalau saya untuk sampai saat ini tidak ada pantangannya. Cuman yang biasa mereka suruh saya hindari itu pas lihat wujud-wujud hantu yang memang dia merah. Jadi pernah ada satu kejadian ketika itu yang warna merah itu muncul. Nah saya tiba-tiba biasanya yang tidak takut jadi langsung kayak gemetar takut dan akhirnya berontak sampai akhirnya dia bawa masuk ke dunianya dia. Jadi sewaktu saya di dunianya dia di dunianya yang sekarang ini yang di asli ini. Nah waktu itu karena memang ada bapak, ada adik 2 orang dan kakak 1. Nah mereka heran kok saya hanya pelongok begini. Nah padahal saya di dalam tuh ada lagi berbincang dengan dia lagi berusaha kejar saya sambil dia kejar sambil dia omong. Jadi saya juga lari sambil omong gitu. Sampai akhirnya memang berperang ya di dalam lagi kejar-kejaran dan akhirnya memang salah satu dari mereka masuk dan dia tarik ke alam kembali ke diri. Alam nyata. Iya. Jadi saya langsung sadar kembali dan saya juga heran. Oh jadi begini cara kerjanya. Oh ya. Apa yang mereka mau? 3 sosok ini dari kamu? Saya tidak tahu tujuannya mereka datang untuk apa, tapi mereka bilang karena memang mereka ingin serap energi dari saya. Jadi untuk mereka supaya mereka lebih kuat,
apalagi untuk orang-orang yang pegang ilmu hitam. Nah, mereka berkeinginan kuat untuk serap energi yang ada di saya supaya mereka jadi kuat, begitu. Itu yang mereka sampaikan ke kamu. Tapi sejauh ini kamu aman-aman saja di kehadiran mereka? Iya. Justru terbantu? Iya, sangat terbantu. Orang, gitu ya. Iya, kalau terkait dengan Leak, ya. 3 orang ini protektor kamu seperti apa? Sama seperti begitu, cuman mereka pas kalau lihat dari sana mereka langsung itu. Kalau lu mau sarang-sarang kita bantu, tapi kalau lu mau jauhi kita lindungi, kita tutup dulu begitu. Kamu menantang? Enggak? Ya, saya kadang-kadang menantang. Menantang? Iya, saya menantang karena memang. Kamu merasa ada support nih? Iya, ada support. Jadi saya tidak pernah mundur. Hanya saja kalau mereka sudah, kalau 2 orang yang bilang mundur, kalau yang satu bilang maju, saya tetap pilih yang mundur. Saya tidak boleh ambil risiko karena memang mereka tidak mau. Kekuatan ya? Iya. Ini kan adu energi ya? Iya. Adu kekuatan. Oh, seperti itu. Jadi saat ini pun kalau bicara soal Leak, kamu pernah lihat di Kupang? Ada di salah satu tempat pernah. Dan memang itu tuh teman-teman dari Bali. Ya memang di Bali sana memang dia di Denpasar, saya di Singaraja. Tapi kita saling kenal lah karena sama seperti orang contohnya orang Alo datang di Kupang, punya grup, nah kayak begitu. Jadi saya kenal dia. Saya ada lihat itu Leak itu tuh dia muncul di rumahnya dia. Nah kemudian pas saya muncul dia semakin mundur dan dia langsung menghilang begitu saja. Kemudian pas saya keluar dia lari keluar. Dan memang saya tanya ke mereka bilang Kak itu karena dia takut. Dia takut karena dia bukan lihat saya tapi lihat mereka bertiga. Iya, seperti itu ya. Ada ya berarti. Iya, ada. Kalau untuk di Kota Kupang ini yang kamu perhatikan paling banyak wujud makhluk astral yang paling banyak kamu lihat dalam bentuk apa? Paling banyak sih dari beberapa tempat yang saya kunjungi. Orang yang dimutilasi sih kebanyakan. Yang memang kepalanya tidak ada yang tangannya memang tidak ada, dan memang ada di salah satu tempat yang memang saya pergi itu dia lagi berusaha raih kepalanya dia. Oh, di salah satu tempat ya? Iya, dan itu di bawah salah satu pohon. Dia berusaha raih kepalanya, tapi memang kepalanya lagi ngomong, tolong ambil bantu. Nah saya ini kan paling tidak suka yang memang yang bukan urusannya saya akan abaikan. Meskipun itu bersangkutan dengan temannya saya, karena dia tidak minta tolong saya jadi saya abaikan. Nah tapi berhubungan juga dia juga memang setan-setan yang di luar, jadi saya tidak hanya memang lihat tapi abaikan dia. Minta sampai salah satu teman dia bilang, Joran kenapa Joran lu kayak bengong? Tidak, ada yang minta tolong. Minta tolong siapa? Nah, tapi memang teman-teman di sekitar saya memang banyak yang tidak tahu karena memang saya rahasiakan sekali. Hanya beberapa orang yang memang saya layani yang mereka tahu. Jadi seperti begitu, Kakak. Baik. Nah, yang 3 orang yang mengikuti kamu, mereka menyampaikan tidak sampai kapan mereka akan terus bersama kamu? Saya pernah mereka tidak pernah omong, tapi saya yang pernah umpan pembicaraan. Sampai kapan kalian akan dengan saya? Apakah sampai saya tutup usia? Atau memang ada batas waktunya? Mereka bilang, sampai kapanpun kamu bersedia, sampai kapanpun kamu masih kuat, kita akan masih tetap mau dengan dekat dengan kamu. Nah, jadi saya beranggapan, mungkin sampai saya tutup usia. Karena memang saya juga tidak pernah ada niat untuk mau melepaskan mereka. Kamu tidak ada niat untuk melepaskan mereka? Karena menurut kamu apa yang kamu lakukan benar? Iya, karena memang mereka pernah diusir sama tim doa. Tapi mereka yang tim doa malah dibalik kasih tahu, jangan usir kami karena memang kami dari atas. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Jordan ini. Lebih khususnya bagaimana kita menghadapi sosok Leak ini dalam kehidupan kita ya. Mungkin kita tidak berada di Pulau Dewata, kita berada di sini, tapi tidak berbeda jauh dengan Suanggi maupun Santet ya Leak ini. Apa yang bisa Jordan sampaikan kepada yang menonton kita ya di Mirror ini terkait dengan menghadapi Leak dan bagaimana kita berperilaku ketika dan harus hati-hati begitu ya ketika apalagi orang menanyakan aduh ini seberapa bulan dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan bagaimana juga kita menangani atau memperhadapkan diri kita menghadapi mereka yang berada dari makhluk atau dunia astral. Pesan dari saya teruntuk semua ibu yang ada di Bali terkhususnya, ketika ada orang asing yang menanyakan di saat ibu lagi mengandung, jangan pernah sebutkan usia kandungan yang asli. Tolong akali dia dengan usia kandungan yang bukan sebenarnya.
Kenapa begitu? Karena kalau ibu jujur, kalau kandungan usianya seperti yang sudah saat ini, ibu harus siap-siap kalau ibu akan kehilangan janin. Nah, jadi jangan pernah jujur kepada mereka orang asing yang menanyakan usia kandungan. Karena itu sangat berbahaya. Kemudian untuk menghadapi mereka juga, jangan pernah takut. Bentak mereka karena mereka pasti akan langsung down juga. Jangan pernah takut karena memang mereka juga hanya mengandalkan kekuatan yang bukan berasal dari mereka. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih ya Jordan ya untuk tadi yang sudah disampaikan juga kepada yang menonton kita terkait dengan hal itu, supaya kita bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi ketika kita menghadapi orang asing seperti itu, apalagi yang bertanya tentang usia kehamilan, khusus bagi ibu-ibu. Untuk kalian BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita-cerita horor dan punya pengalaman mistis yang mengerikan dan menyeramkan, kalian bisa kirimkan di bohongnonstop@gmail.com. Di bawah ini emailnya dan kita akan pilih salah satu dari cerita kalian yang menarik, akan seperti Jordan ada di sini ya, untuk bisa hadir juga di BNS Mirror. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, bunyikan tanda lonceng. Karena percaya atau tidak, mereka ada. Terus tiba-tiba ada laki-laki, Kak, yang memanggil saya. Kalau memang kamu mau mati, silakan mati di tempat saya. Tempat itu adalah kumpulan arwah-arwah yang meninggal dengan cara yang kurang baik begitu? Iya, yang berteman dengan saya, yang mau yang sejalan dengan saya itu ada 21.